Nah, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam kelas Tourism Introduction. Kali ini kita sudah masuk di chapter 11 ya. Berarti kita sudah di pertemuan ke-11. Kurang lebih seperti itu. Sebentar lagi semesteran akan segera berakhir. Nah, di chapter 11 ini kita kurang lebih akan membahas tentang produk wisata. Nah, kira-kira kemarin di pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah menyinggung sedikit tentang produk wisata. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang seluk-beluk produk wisata itu seperti apa. Nah, produk wisata di sini. Produk wisata itu apa sih? Kalau kita melihat tentang karakteristik dari produk wisata ini kan masuknya dia bentuknya tidak terlihat ya, dia masuknya dalam kelas jasa, jadi kelompok jasa. Jadi kalau diketahui tentang jenis-jenis produk itu ada produk berupa barang, ada produk berupa jasa. Nah, produk wisata ini masuk dalam jenis produk jasa. Nah, tetapi sebetulnya kalau dipahami produk pariwisata ini memiliki karakteristik yang dia berbeda dibandingkan dengan produk jasa yang lain. Ada 4 ciri khas yang dia membedakan dengan produk jasa yang lain. Yang pertama adalah sifatnya yang intangible. Artinya dia tidak memiliki bentuk. Ini sudah jelas ya, karena produk jasa itu kan produk wisata itu kan masuknya di produk jasa. Yang kedua, karakteristik yang dimiliki oleh produk wisata ini adalah dia tidak mudah dapat disimpan gitu. Jadi keterkaitan dengan intangibility karena dia tidak memiliki bentuk secara fisik. Jadi ini tidak memungkinkan produk tersebut untuk bisa disimpan. Yang selanjutnya adalah karakteristik yang bersifat inseparable. Artinya dia harus dilakukan di tempat yang sama. Nah, ini ada keterkaitannya dengan bahwa produk wisata itu adalah satu kesatuan. Jadi harus dinikmati dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh hanya berkaitan dengan individu sebagai wisatawan saja. Nah, ini terkait dengan pengalaman yang diperoleh. Seandainya Anda berdua datang ke suatu destinasi, tapi sebetulnya dua orang ini memiliki kesan dan bentuk pengalaman serta kenangan yang berbeda ketika dia datang ke suatu destinasi. Gitu. Nah, yang keempat yang perlu diketahui adalah sifat dari produk jasa pariwisata ini dia memiliki sifat variabel, yaitu beragam. Beragam di sini lebih merujuk ke bahwa produk pariwisata ini bersifat fleksibel sekali. Jadi memang dalam dunia pariwisata itu kan borderless ya. Kita akan sulit sekali untuk mengkotak-kotakan hanya perempuan saja yang boleh, hanya laki-laki saja yang boleh. Tidak seperti itu. Dan sifatnya yang fleksibel, yang borderless inilah yang membentuk bagaimana produk jasa dalam pariwisata ini variasinya sangat banyak sekali gitu. Dan ini juga yang mendorong dari waktu ke waktu produk wisata ini berkembang sangat pesat, ragamnya, jenisnya, minatnya, dan sebagainya. Nah, kemudian dari karakteristik produk wisata ini ternyata memunculkan berbagai macam resiko. Itu. Jadi ketika dia memiliki karakteristik ternyata ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Resiko-resiko ini meliputi resiko ekonomi, fisik, psikologi, dan kondisi keragaan destinasi. Resiko ekonomi ini berkaitan dengan apakah dalam pembelian ketika wisatawan itu sebagai customer dia membeli itu uang yang dia keluarkan itu worth it dengan produk yang dia peroleh. Kemudian risiko fisik, ini berkaitan dengan kekhawatiran yang muncul ketika kita datang ke suatu destinasi yang baru. Yang ketiga adalah risiko psikologi. Ya ternyata dalam risiko yang ketiga ini memang dia terkait dengan aspek psikologis ya.
Jadi ketika karakteristik destinasi dengan si wisatawan ini tidak sinkron, tidak sesuai, itu nanti pasti akan menimbulkan kekecewaan. Meskipun destinasinya itu sudah termasuk destinasi unggulan, lengkap, tapi itu tidak selalu akan menjamin pengalaman menjadi maksimal gitu. Yang keempat adalah resiko keragaan destinasi. Resiko keragaan destinasi ini adalah hal yang paling tidak bisa diprediksi di antara resiko-resiko yang lainnya. Sulit untuk bisa diantisipasi. Bisa kita bersiap-siap untuk menghadapi, tapi sulit. Karena sebagai contoh, keragaan destinasi ini adalah ketika terkait dengan cuaca. Datangnya badai pada saat kita mau diving, atau kita sedang melakukan perjalanan outdoor, ternyata hujan deras. Nah, ini pasti akan mengganggu aktivitas yang sudah kita rancang sejak sebelum kita berangkat. Nah, inilah yang dimaksud dengan resiko keragaan destinasi, termasuk juga macet misalnya, kecelakaan dan sebagainya. Nah, kurang lebih pembahasan tentang produk wisata itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.